desa transmigrasi di pedalaman Kalimantan. Kisah ini terjadi di Desa Mende, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur sekitaran tahun 1985. Kisah ini dialami dan diceritakan oleh ibuku yang bernama Mariana. Ibuku adalah seorang anak tunggal dari pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru honorer di Kota Malang, Jawa Timur. Pada saat itu, pemerintah era Presiden Soeharto sedang menggalakkan program transmigrasi dan untuk orang yang berprofesi sebagai guru serta tenaga kesehatan yang memang belum menjadi pegawai negeri sipil akan mendapatkan pengangkatan ke jenjang pegawai negeri sipil jika mau mengikuti program transmigrasi yang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah pada kala itu. Waktu itu, Ibu Mariana sudah lulus sekolah menengah pertama. Ia pun harus ikut kedua orang tuanya merantau ke Pulau Kalimantan agar kedua orang tua Ibu Mariana dapat diterima menjadi guru PNS. Ketika pertama kali Ibu Mariana serta kedua orang tuanya tiba di Desa Mende, tempat itu masih berupa hutan yang masih banyak terdapat hewan-hewan buas di dalamnya. Dan di pedalaman hutan itulah terdapat perumahan para pekerja transmigrasi. Selain perumahan, terdapat juga fasilitas lainnya seperti puskesmas, sekolah, dan lain sebagainya. Ibu Mariana dan ayah serta ibunya waktu itu diberikan perumahan khusus yang berada di dekat dengan balai desa serta juga puskesmas dan juga sekolahan. Keadaan desa pun terasa aman ketika Ibu Mariana dan keluarganya sudah 5 tahun berada di sana hingga Ibu Mariana menginjak dewasa dan menikah dengan Pak Abbas. Barulah teror dari makhluk-makhluk gaib itu mulai bermunculan. Teror yang akhirnya juga menyebabkan kematian tersebut berlangsung cukup lama di desa. Hingga banyak warga transmigrasi yang tidak betah tinggal di sana dan satu persatu keluarga pun mulai pergi meninggalkan desa karena merasa ketakutan. Kejadian yang membuat hampir separuh warga desa pergi meninggalkan perumahan para pekerja kebun tersebut berawal dari kecelakaan yang terjadi pada sebuah mobil pick-up yang mengangkut para pekerja perkebunan yang telah selesai melakukan pekerjaannya. Sore itu, jalan tanah yang becek dan licin setelah diguyur hujan yang turun hampir seharian itu membuat mobil pick-up yang dipenuhi para pekerja wanita tersebut tergelincir ke dalam jurang. Dan karena kecelakaan itu, hampir seluruh penumpang yang berada di dalam mobil pick-up itu meninggal dunia langsung di tempat kejadian. Dan sebagian lainnya meninggal di puskesmas yang ada di desa itu. Setelah kecelakaan tragis yang merenggut banyak nyawa dari para pekerja wanita yang juga merupakan ibu dari anak-anak yang tinggal di desa itu, keadaan desa pun terasa sangat mencekam. Hal mencekam itu pun juga dirasakan oleh keluarga Ibu Mariani, yang mana Ibu Mariani sendiri kala itu sedang mengandung dan usia kandungannya masih sangat muda. Di malam pertama setelah pemakaman seluruh korban kecelakaan yang meninggal di tempat kejadian pun memulai teror dari makhluk-makhluk gaib yang tujuan mereka belum diketahui kala itu. Pada pukul 11 malam, ketika suasana sangat hening dan gerimis pun turun yang membuat desa kala itu terasa semakin mencekam. Mulailah terdengar derap langkah sepatu boot yang biasa digunakan oleh para pekerja perkebunan. Suara langkah kaki itu terdengar terus mengelilingi perumahan para pekerja transmigrasi yang ada di desa itu. Pada saat malam yang mencekam itu, Pak Mirin yang terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi pun menjadi penasaran dengan suara langkah kaki dari orang-orang yang biasanya ingin pergi bekerja ke perkebunan di pagi hari. Dalam hatinya, Pak Mirin bergumam, untuk apa orang-orang itu berjalan beriringan ke perkebunan malam-malam begini? Karena didorong rasa ingin tahu yang sangat besar,
Pak Mirin pun akhirnya melihat ke arah luar dari jendela kaca yang ada di ruang tamu rumahnya. Tapi setelah Pak Mirin mengintip dari balik tirai jendelanya, Pak Mirin kala itu tidak mendapati apapun di luar sana. Hingga akhirnya Pak Mirin pun berpindah ke sisi jendela yang ada di sebelah kanan ruang tamunya, dan betapa terkejutnya Pak Mirin ketika ia melihat sosok-sosok yang ia kenal. Sosok-sosok itu berjalan beriringan di jalan depan perumahan desa tersebut. Orang-orang yang dikenal Pak Mirin itu adalah para pekerja wanita yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan tragis yang menimpa mereka kemarin. Tubuh Pak Mirin pun mulai gemetar hebat ketika di jalanan yang gelap itu Pak Mirin melihat rombongan wanita yang beberapa di antaranya adalah tetangga dekatnya. Kilatan cahaya dari petir yang menggelegar di malam itu sekilas menggambarkan sosok-sosok yang sangat mengerikan, dan ketakutan Pak Mirin pun di sini semakin menjadi ketika salah satu wanita yang terlihat darahnya bersimbah menatap ke arah rumah Pak Mirin kala itu. Para sosok yang diyakini adalah sosok wanita dari arwah penasaran itu seolah mengetahui jika Pak Mirin sedang mengintip dari balik jendela rumahnya. Keesokan harinya, tubuh Pak Mirin pun terserang demam hebat, dan setelah dibawa ke puskesmas desa, Pak Mirin belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Di malam berikutnya, seorang remaja yang bernama Joko mengalami hal yang sama seperti Pak Mirin. Karena malam itu listrik masih menyala, jadi Joko melihat sosok-sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu dengan sangat jelas. Pada tahun itu, desa kami sudah mendapatkan lampu penerangan dari sebuah genset yang ada di setiap komplek perumahan pekerja perkebunan, dan listrik itu akan padam secara bersamaan pada sekitar pukul 10 malam. Jam kala itu masih menunjukkan pukul 9 lewat. Joko yang masih duduk sendirian di depan teras rumah panggung yang ditempatinya bersama kedua orang tuanya itu tiba-tiba saja dikejutkan oleh rombongan pekerja wanita yang terlihat melintas melewati depan rumahnya. Karena merasa heran dengan pemandangan yang tidak biasa itu, Joko pun terus memandangi rombongan para pekerja yang terlihat berjalan ke arah jalan utama desa. Tapi betapa terkejutnya Joko ketika ia melihat semua sosok para pekerja wanita itu berwajah pucat dan bersimbah darah. Bahkan Joko pun melihat dengan jelas dua orang perempuan dengan leher patah ke arah belakang. Joko pun hanya diam terpaku. Ia terus saja memandangi sosok-sosok makhluk gaib yang perlahan mulai menjauh dari tempatnya berada. Setelah itu, Joko pun tak sadarkan diri hingga akhirnya ditemukan oleh ayahnya dan langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Dan di keesokan harinya, Joko pun mengalami sakit yang aneh mirip seperti apa yang sudah dialami oleh Pak Mirin. Setelah kejadian mengerikan yang dialami Joko, kepala desa setempat pun akhirnya meminta seluruh warganya untuk tidak keluar dari dalam rumahnya. Bahkan para warga pun dilarang untuk mencari tahu tentang sosok-sosok makhluk gaib yang mungkin akan kembali berjalan mengelilingi perumahan di desa tersebut. Di malam ketiga, setelah Pak Mirin dan Joko melihat secara langsung penampakan sosok-sosok makhluk halus yang mana diyakini oleh warga sekitar adalah sosok para arwah pekerja wanita yang meninggal dunia akibat kecelakaan tragis tersebut, rumah Pak Simpe yang merupakan warga asli dari daerah tersebut harus mengalami teror dari arwah-arwah penasaran itu. Pak Simpe dan istrinya serta kedua anaknya terbangun sekitar pukul 11 malam ketika ia mendengar ada orang yang terus saja mengetuk pintu rumahnya. Dan ketika Pak Simpe hendak beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba saja istrinya terbangun dan memegangi tangan Pak Simpe. Istri Pak Simpe yang bernama Ibu Nurul itu meminta kepada suaminya untuk membiarkan saja suara ketukan pintu yang juga ia dengar. Ibu Nurul di sini meyakini jika suara ketukan pintu yang terdengar di waktu hampir tengah malam itu bukanlah orang yang ingin bertamu ke rumahnya, namun itu adalah sosok dari para makhluk-makhluk gaib yang merupakan arwah dari para pekerja wanita yang kini sedang menjadi buah bibir di desanya itu. Pak Simpe pun menuruti apa yang sudah dikatakan oleh istrinya tersebut.
walaupun suara ketukan di pintu depan rumahnya kala itu masih saja terus terdengar. Setelah beberapa saat kemudian, suara ketukan pintu itu pun tidak terdengar lagi, tapi kini suara yang lebih menakutkan pun mulai terdengar dari arah luar rumah Pak Simpe. Suara jerit kesakitan, suara erangan mulai bergantian terdengar setelah suara ketukan pintu rumah hilang. Selain suara jerit kesakitan dan juga suara perempuan yang mengerang, Pak Simpe dan Ibu Nurul pun kala itu mendengar suara orang meminta tolong. Suara-suara itu terus terdengar hingga Pak Simpe dan Ibu Nurul pun akhirnya tertidur. Hal serupa pun juga dialami oleh beberapa orang di blok yang berbeda. Pintu rumah yang terus-menerus diketuk serta suara jerit dan tangis pun meneror beberapa rumah hingga pagi menjelang. Setelah malam ketiga dari kematian para pekerja wanita yang juga tinggal di desa itu menjadi perbincangan hangat di desa Mende. Bahkan sampai desa-desa yang berada di daerah lain, bahkan tetua desa setempat pun mengatakan bahwa teror dari arwah-arwah penasaran itu akan terus datang dan mengganggu desa selama 40 hari lamanya. Di hari kelima dari kejadian teror yang mencekam itu, Pak Mirin pun akhirnya meninggal dunia karena diserang penyakit aneh yang ia derita semenjak sehabis melihat penampakan sosok makhluk halus itu. Pak Mirin yang sering berhalusinasi itu sudah dibawa ke berbagai tempat pengobatan alternatif, tapi semua itu belum dapat mengembalikan kesehatan Pak Mirin hingga akhirnya Pak Mirin pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di hari ketujuh, giliran Joko yang meninggal dunia dikarenakan penyakit aneh yang sama yang ia derita, yang mirip sekali dengan penyakit Pak Mirin, yang mana telah diketahui bahwa Pak Mirin dan Joko melihat secara langsung penampakan-penampakan sosok arwah penasaran yang mulai mengganggu warga desa kala itu. Kabar meninggal dunianya orang yang sama-sama melihat penampakan itu pun mulai membuat gempar para warga desa. Dan mulai hari itu, sebagian penduduk desa pun mengungsi ke desa lain. Ada juga beberapa yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya walau pekerjaan di perkebunan karet kala itu sedang banyak-banyaknya. Hampir separuh lebih warga desa Mende pergi meninggalkan rumahnya masing-masing untuk mengungsi atau memang pergi dan tidak kembali lagi. Mereka semua merasa ketakutan dengan apa yang terjadi di kampung mereka itu. Padahal tetua desa kala itu meminta warganya untuk tetap tenang dan tidak keluar rumah setelah matahari tenggelam. Tapi tetap saja para warga desa sudah terlanjur ketakutan dan tidak mau lagi berada di tempat yang mencekam itu. Kebanyakan dari warga desa yang mengungsi ataupun pergi dari desa itu adalah mereka yang pernah didatangi langsung oleh sosok arwah-arwah penasaran itu. Walaupun banyak yang ketakutan dengan kejadian mistis tersebut, tapi banyak juga orang yang tidak mempercayai akan teror yang terjadi di desa mereka. Dan salah satunya adalah suami dari Ibu Mariana yang bernama Pak Abbas. Ya, Pak Abbas adalah seorang mantri yang bekerja di puskesmas desa. Bahkan Pak Abbas pun juga ikut mengobati Pak Mirin serta Joko yang akhirnya meninggal dunia. Menurut Pak Abbas, kematian Pak Mirin dan juga Joko disebabkan oleh gigitan nyamuk malaria yang memang masih banyak sekali di daerah itu. Dan karena kondisi tubuh mereka lemah, maka Pak Mirin dan Joko pun tidak dapat bertahan dari penyakit tersebut. Karena merasa tidak percaya atas kejadian-kejadian mistis yang sudah menimpa warga desa, Pak Abbas pun dengan tenang meninggalkan Ibu Mariani yang kala itu sedang hamil seorang diri di rumahnya. Dan pada hari ke-15 dari hari kematian para pekerja wanita itu, Ibu Mariana pun di sini mulai mendapatkan teror dari arwah-arwah penasaran yang masih saja mengganggu warga desa di malam hari. Pagi hari itu seperti biasanya, Pak Abbas pun pergi ke puskesmas untuk menjalankan tugasnya sebagai mantri di puskesmas desa Mende. Tapi pagi itu tidak sama seperti pagi-pagi pada umumnya bagi Ibu Mariana. Kejadian-kejadian janggal pun mulai ditemui Ibu Mariana yang kala itu sedang mengandung bayi pertamanya. Ibu Mariana
yang mulai beraktivitas seperti biasanya pun mulai mencium bau busuk yang tiba-tiba datang dan memenuhi ruangan di dapurnya tersebut. Setelah mencium bau busuk itu, Bu Mariana pun dikagetkan dengan suara rintihan yang memanggil-manggil namanya secara terus-menerus, dan suara yang tidak asing itu adalah suara temannya yang bernama Bu Ida. Yang memang Bu Ida ikut menjadi korban kecelakaan tragis dari mobil pick up yang tergelincir itu. "Mar, tolong aku, Mar. Temani aku, Mar," ujar suara yang membuat seluruh bulu kuduk Bu Mariana berdiri. "Temani aku, Mar. Aku sendirian." Ibu suara yang akhirnya membuat Bu Mariana pun memilih keluar dari dalam dapurnya tersebut. Karena merasa ketakutan, akhirnya Ibu Mariana pun meminta tolong kepada tetangganya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah beliau. Ibu Mariana pun langsung menceritakan apa yang ia alami tersebut dan meminta tolong kepada Bu Halimah untuk memanggilkan orang tua Ibu Mariana yang berada di blok depan untuk menemaninya di rumah. Setelah ibu dari Bu Mariana datang, mereka pun lalu pergi ke dalam dapur, dan bau busuk yang diciumnya tadi kini telah menghilang dan sama sekali tidak tercium lagi. Ketika Pak Abbas pulang untuk makan siang, Bu Mariana pun di sini langsung menceritakan kejadian janggal yang tadi pagi ia alami. Tapi di sini Pak Abbas pun hanya tertawa karena mungkin beliau beranggapan bahwa tidak akan mungkin ada hantu yang datang untuk menakut-nakuti di pagi hari. Setelah selesai makan siang, Pak Abbas pun kembali bekerja dan meninggalkan Ibu Mariana bersama mertuanya di rumah. Tapi karena hari semakin sore, orang tua dari Ibu Mariana pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya karena ingin segera memasak untuk sang suami. Pak Abbas yang biasanya pulang sebelum maghrib setiap harinya itu, hari itu pulang terlambat dikarenakan ada beberapa orang yang masih datang berobat ke puskesmas. Sore itu, suasana di setiap blok di desa itu terasa sangat sunyi sekali. Bahkan orang yang datang ke puskesmas desa pun secara berkelompok datang untuk menghindari teror dari arwah penasaran yang memang masih sering datang di malam hari. Selepas maghrib, Ibu Mariana yang berada seorang diri di dalam rumahnya memilih untuk tetap berada di dalam kamarnya. Tidak lupa, Bu Mariana pun di sini menutup dan mengunci semua pintu rumahnya. Sekitar pukul 7 malam, Bu Mariana pun kembali mencium bau busuk seperti yang ia cium tadi pagi. Dan hampir sama seperti tadi pagi, Bu Mariana pun mulai mendengar suara rintih kesakitan dan juga suara-suara meminta tolong. Pintu rumahnya pun terdengar terus diketuk dengan sangat keras. Awalnya, Bu Mariana berharap jika itu adalah Pak Abbas yang pulang dan mengetuk pintu. Tapi ketika Bu Mariana berteriak-teriak memanggil nama suaminya tersebut, Bu Mariana justru dibuat terkejut dengan jawaban yang sontak membuat bulu kuduknya meremang. "Tok tok tok, tok tok tok. Mari, aku Ida. Tolong aku, Mar," ujar suara yang sepertinya terdengar sangat dekat itu. Ya, itu adalah suara Bu Ida yang semasa hidupnya hanya memiliki satu teman dekat, yaitu Ibu Mariana. Bu Ida yang semasa hidupnya terkenal cerewet dan suka mengusik tetangganya itu memang tinggal di blok belakang. Tapi Bu Ida ini sering kali bermain ke rumah Bu Mariana dikarenakan warga seluruh blok tempat tinggalnya tidak ada yang menyukainya dan enggan untuk berhubungan dekat dengan Bu Ida. "Tolong bukakan pintu, Mar. Aku mau masuk. Di luar dingin," ujar sosok arwah Bu Ida sambil terus mengetuk-ngetuk pintu rumah Bu Mariana. Tubuh Mariana bergetar karena ketakutan. Beliau sangat berharap jika suaminya segera pulang karena Bu Mariana sudah sangat ketakutan kala itu. Keringat dingin pun mulai membasahi tubuh Ibu Mariana. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga membuatnya sulit bernafas. Ketika pandangan mata Bu Mariana mulai gelap, sayup-sayup ia mendengar suara Pak Abbas yang memanggil-manggilnya dengan sangat kencang dari arah luar.
Pak Abbas kala itu sangat khawatir atas keadaan istrinya, dan ia pun lalu meminta Pak Mario untuk mendobrak saja pintu rumahnya. Ya, Pak Abbas yang diantar pulang oleh Mario dan Hamid pun mau tidak mau harus mendobrak pintu rumahnya karena tidak mendengar jawaban dari istrinya. Padahal sepulas apapun Ibu Mariana tertidur, beliau pasti akan langsung terbangun ketika mendengar suara salam dari Pak Abbas. Setelah Pak Abbas berhasil masuk ke dalam rumahnya, beliau pun langsung berlari ke arah kamar sambil terus memanggil-manggil nama istrinya. Tapi betapa terkejutnya Pak Abbas ketika beliau sampai di depan pintu kamarnya. Pak Abbas melihat sosok seorang wanita yang sangat menyeramkan sedang berdiri di samping tempat tidur istrinya. Tapi dengan sangat cepat, sosok perempuan yang terlihat menggunakan caping itu langsung menghilang dan meninggalkan aroma bau yang sangat busuk. Dan sosok wanita yang memang juga dikenal oleh Pak Abbas itu adalah sosok dari Bu Ida yang merupakan teman dari istrinya. Dari arah luar rumah Pak Abbas, Mario dan Hamid tiba-tiba bergegas masuk ke dalam rumah Pak Abbas dan segera menutup pintu yang hampir terlepas dari tempatnya tersebut. Karena kala itu mereka berdua mendengar suara teriakan minta tolong dan juga mendengar suara derap langkah sepatu boot yang berasal dari arah ujung jalan di blok tempat mereka tinggal itu. Hamid yang berdiri di balik pintu rumah Pak Abbas itu pun segera memberikan isyarat kepada Mario untuk diam dan memejamkan mata karena mereka takut akan menjadi korban selanjutnya dari sosok-sosok arwah penasaran itu. Jika sampai mereka melihat secara langsung seperti yang dialami oleh Pak Mirin dan juga Joko kala itu. Tak lama kemudian, Bu Mariana pun tersadar dan langsung menangis dalam kondisi yang masih sangat ketakutan dengan apa yang baru saja dialaminya. Kejadian mistis yang sangat mencekam itu tidak mungkin dapat ia lupakan dan dalam waktu lama masih menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Malam mencekam di rumah Pak Abbas dan juga Bu Mariani pun berlalu terasa begitu lama. Mario dan Hamid akhirnya memilih untuk menginap saja di rumah Pak Abbas ketika mereka berdua kala itu juga mengalami kejadian mistis. Keesokan harinya, ramai kabar tentang teror-teror makhluk-makhluk gaib yang mendatangi rumah-rumah orang yang sebelumnya tidak mempercayai jika arwah-arwah korban kecelakaan tragis itu masih berkeliaran di desa itu. Selain Bu Mariana dan juga Pak Abbas, ada juga beberapa rumah yang sudah diteror oleh arwah-arwah penasaran tersebut. Kejadian itu pun membuat warga yang jumlahnya tinggal separuh dari jumlah sebelumnya itu merasa lebih ketakutan lagi dan meminta kepada kepala desa untuk mencari cara agar dapat mengusir sosok-sosok arwah yang terus saja meneror desa Mende tersebut. Setelah mempercayai adanya sosok makhluk gaib yang meneror desanya, Pak Abbas kini tidak pernah pulang malam lagi. Sebelum jam 5 sore, beliau pun kini sudah berada di rumahnya dan bagi yang membutuhkan pengobatan maka diminta untuk datang langsung ke rumah Pak Abbas. Hal itu dilakukan untuk membuat Ibu Mariana tenang karena Pak Abbas juga merasa khawatir dengan bayi yang ada di kandungan istrinya tersebut. Di minggu ketiga, setelah kematian dari para pekerja wanita tersebut menjadi puncak dari teror arwah-arwah penasaran. Sosok-sosok makhluk gaib tersebut kini mulai memberikan teror yang lebih sadis lagi dari sebelumnya. Setiap rumah yang ada di setiap blok di desa itu secara bergantian didatangi oleh para arwah penasaran dengan cara yang lebih mengerikan. Pada malam Jumat Kliwon, di tengah gelapnya malam dan hujan yang turun dengan sangat deras, Pak Abbas dan Ibu Mariana kembali didatangi oleh sosok Bu Ida yang terus saja menangis sepanjang malam di depan rumahnya. Malam itu, ketika Pak Abbas dan Bu Mariani sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja terdengar suara pintu depan rumah yang diketuk secara perlahan. Selang beberapa saat, ketukan pintu pun kembali terdengar dari arah pintu belakang rumah Pak Abbas dan Ibu Mariana. Ya, suami istri tersebut hanya diam terpaku sambil saling memandang ketika suara ketukan yang terdengar semakin kencang itu kini berada tepat di samping mereka.
Bulu kuduk Pak Abbas dan Ibu Mariana pun serentak berdiri ketika dari balik hordeng jendela kamarnya, pasangan suami istri itu sama-sama melihat sosok yang kini berdiri tepat di depan jendela kamar mereka. Sosok tersebut seperti sedang mengintip Pak Abbas dan Ibu Mariana dari arah luar. Dan tidak hanya itu, sosok arwah penasaran tersebut mulai merintih kesakitan dan meminta tolong kepada Ibu Mariana. "Tolong aku, Mar. Aku kesepian. Aku sendirian di tempat ini," ujar sosok makhluk gaib yang suaranya terdengar lirih seperti suara Ibu Ida. "Aku mau masak. Bukakan pintu rumahmu, Mar," imbus sosok yang terus saja berdiri tepat di depan kaca jendela kamar itu. "Tolong aku, Mar. Hanya kamu satu-satunya orang yang aku miliki di desa ini sekarang," ujar suara yang terdengar sungguh menyayat hati itu. "Maafkan kami. Maafkan kami jika ada kesalahan kepada Bu Ida. Jika memang Bu Ida menganggap saya saudara, tolong jangan ganggu kami lagi, Bu. Tolong pergi dari rumah kami," balas Ibu Mariana yang memang sudah tidak tahan lagi mendengar suara rintihan dari teman semasa hidupnya yang ikut menjadi korban kecelakaan maut itu. "Tolong aku, Mar. Aku tidak punya siapa-siapa lagi," saut suara arwah Ibu Ida yang membuat hati Bu Mariana semakin teriris, entah karena merasa takut atas teror para arwah yang terus mengganggu desa atau mungkin ada alasan lain. Keluarga Bu Ida memang diketahui telah pergi meninggalkan desa sejak 1 minggu yang lalu. Suami dan kedua anak Bu Ida diketahui lebih memilih pulang ke Pulau Jawa setelah kematian Bu Ida, dan mungkin hal itulah yang membuat arwah Bu Ida menjadi tidak tenang. "Besok kami akan mengunjungi makam Ibu Ida. Sekarang Ibu jangan ganggu lagi keluarga kami ya. Tolong Ibu pergi," ujar Bu Mariana yang membuat Pak Abbas tersentak. "Bu Ida dulu pernah bilang, jika Ibu sangat menyayangi saya dan bayi yang ada di dalam kandungan saya. Kalau memang Ibu menyayangi kami, tolong jangan ganggu kami lagi," Ibu Mariana sambil terus menangis. Dan setelah ia mengatakan hal itu, suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Bahkan suara air hujan yang turun pun sama sekali tidak terdengar oleh Bu Mariana dan juga Pak Abbas. Tapi ketenangan mereka itu hanya berlangsung sangat cepat ketika tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dengan paksa. Pak Abbas kala itu sempat ingin keluar untuk memeriksa keadaan di ruang tamu, tapi Bu Mariana melarang karena takut jika suaminya itu akan menjadi korban dari arwah penasaran tersebut. Angin kencang tiba-tiba datang menerpa rumah Pak Abbas dan juga Ibu Mariana. Hembusan angin kencang tersebut diiringi suara-suara jerit kesakitan dan suara tangisan yang sangat terdengar memilukan. Dan bersamaan dengan itu, pintu rumah bagian depan pun kembali terdengar seperti ada yang menendangnya, dan hal itu mulai membuat Pak Abbas geram. Tapi karena Bu Mariana tetap melarang beliau untuk keluar rumah, membuat Pak Abbas pun hanya bisa terus mendengarkan suara-suara yang sudah membuat istrinya gemetar ketakutan itu. Malam mencekam itu berlalu terasa begitu lama, hingga akhirnya fajar pun mulai menyingsing di ufuk timur dan mengakhiri jerit kesakitan yang terdengar di seluruh penjuru desa malam itu. Ketika pagi tiba, sekitar pukul 9 pagi, Pak Abbas dan Bu Mariana pun akhirnya pergi ke makam milik Bu Ida dan para korban kecelakaan maut yang terjadi di jalan terjal menuju ke perkebunan karet di perbatasan hutan. Setelah sampai di depan makam Bu Ida, Ibu Mariana dan Pak Abbas pun segera membersihkan makam milik Bu Ida dan mulai duduk mendoakannya. Akan tetapi, hal mengejutkan pun kembali terjadi di makam teman yang sering mengunjungi rumah Ibu Mariana tersebut. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuh patok kuburan yang berada di bagian bawah makam milik Bu Ida itu tiba-tiba saja rubuh dan bergerak dengan sendirinya menjauh dari tempatnya. Patok yang masih tertancap dengan dalam itu secara mengejutkan terlepas lalu rubuh ke arah kanan tempat Pak Abbas berada. Dan ketika Pak Abbas hendak bergerak mengambilnya, patok tersebut seolah ada yang menariknya dan bergerak menjauh dari tempat Pak Abbas berada.
Pak Abbas yang sempat terkejut pun langsung berdiri dan meraih patok yang saat itu berada 1 meter di belakangnya. Dan ia pun lalu mengembalikannya ke tempat semula dengan cara menancapkan di lubang yang memang sudah cukup dalam itu. Yang tenang di alam sana ya Bu. Walaupun keluarga Bu Ida sudah kembali ke Pulau Jawa, tapi kami yang ada di sini tidak akan pernah melupakan Ibu, ujar Ibu Mariana sambil memegangi patok kuburan yang bertuliskan nama sahabatnya tersebut. Kami akan mengurus makam Bu Ida, walaupun keluarga Bu Ida sudah jauh dari tempat ini, imbuh Bu Mariana lagi. Dan setelah selesai mendoakan almarhumah Ibu Ida langsung di makamnya, Pak Abbas dan Bu Mariana pun segera kembali ke rumah karena langit kala itu telah menghitam dan mulai terdengar suara gemuruh di atas awan hitam itu mulai menggelegar. Sesampainya Pak Abbas dan Ibu Mariana di rumah, mereka berdua ternyata kala itu sudah ditunggu oleh kedua orang tua dari Ibu Mariana. Pak Yanto dan Bu Marsi datang untuk menemui Bu Mariana dan Pak Abbas setelah mereka berdua pun ikut mengalami teror yang mengerikan semalam. Bau busuk yang tiba-tiba datang entah dari mana asalnya itu seolah-olah memenuhi ruangan rumah kami. Nah Abbas, ujar Pak Yanto mulai menceritakan pengalaman mengerikan yang ia temui semalam. Dan setelah itu, pintu belakang rumah kami juga digedor-gedor, Nak. Seolah ada beberapa orang yang memaksa ingin masuk dari arah luar, sambung Ibu Marsi ikut bercerita. Kami juga mengalami teror yang sangat menakutkan, Bu. Balas Bu Mariana membalas kisah dari ibunya itu. Apa sebaiknya kita mengungsi saja ya? Karena Bapak khawatir dengan Mariana dan bayi yang sedang dikandungnya, ujar Pak Yanto yang rupanya telah memiliki rencana untuk pergi dulu sementara dari desa tersebut. Dari 20 rumah di blok 1, kini hanya tersisa 5 rumah saja yang masih terisi. Dan semua keluarga yang berada di blok 1 sudah bersiap untuk pergi mengungsi ke desa lain. Karena mereka sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi di desa kita ini, imbu Pak Yanto menjelaskan lagi. Di blok kami juga seperti itu, Pak. Tinggal beberapa rumah saja yang terisi. Selebihnya sudah pergi mengungsi ke desa lain, jawab Pak Abbas menjelaskan. Lalu, apa yang akan kau lakukan, Abbas? Bapak rasa teror itu akan terus menghantui kita sebelum 40 hari dari kematian para warga yang bekerja di perkebunan karet itu, ucap Pak Yanto. Bagaimana kalau kita pergi ke desa saya saja, Pak? Bapak dan Ibu bisa tinggal sementara di rumah kakak saya, dan nanti saya serta Mariana akan tinggal bersama Abah, ujar Pak Abbas menjelaskan. Dan ketika Pak Yanto dan Pak Abbas telah sepakat untuk pergi mengungsi, tiba-tiba saja hujan deras datang mengguyur desa dengan sangat deras. Hujan disertai angin kencang tersebut seolah memberi pertanda bahwa keluarga dari Pak Yanto tidak diperbolehkan untuk meninggalkan desa itu. Hujan yang terus mengguyur desa Mende dari pukul 12 siang hingga menjelang maghrib itu akhirnya urung membuat keluarga Pak Yanto pergi mengungsi ke desa asal dari Pak Abbas. Karena hari makin gelap dan malam pun tiba, akhirnya Pak Yanto dan Bu Marsi memutuskan untuk menginap saja di rumah Pak Abbas. Lampu yang biasanya menyala dari pukul 5 sore pun kala itu tidak menyala karena hujan deras yang mengguyur desa membuat para operator genset memilih untuk tidak menghidupkan alat yang menjadi sumber penerangan di desa itu. Sekitar pukul 7 malam, teror yang menjadi puncak dari semua teror yang ada di desa Mende pun mulai terjadi. Dan seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Yanto, bau busuk yang sangat menyengat pun mulai tercium sangat menusuk hidung. Bau busuk bangkai yang mulai membuat mual keluarga Pak Yanto dan Pak Abbas itu pun mulai mereda setelah terdengar suara pintu yang diketuk berkali-kali. Dari hanya sekedar suara ketukan pintu, perlahan tapi pasti terdengar suara gedoran pintu yang sontak membuat Pak Yanto, Pak Abbas, Bu Marsi dan Ibu Mariana pun mulai ketakutan. Mereka pun lalu memilih masuk ke dalam kamar Bu Mariana dan bersembunyi di dalam kamar tersebut. Setelah berada di dalam kamar, tiba-tiba saja terdengar suara keras dari pintu yang seolah didobrak dari arah luar. Langkah berat dari beberapa sosok makhluk pun kini mulai terdengar memasuki rumah dan mulai mengamuk di dalam ruang tamu milik rumah Pak Abbas.
dari arah pintu belakang rumah. Pak Abbas pun juga mendengar suara pintu belakang terbuka dengan kencang seperti didobrak oleh seseorang. Dan tidak lama kemudian, terdengarlah suara benda-benda yang berjatuhan dari arah dapur. Beberapa kali terdengar suara piring yang berjatuhan ke lantai rumah Pak Abbas dan pecah berhamburan. Setelah itu, suara-suara jeritan pun mulai terdengar memekakan telinga. Pak Abbas yang sudah pasrah atas hancurnya barang-barang yang ada di dalam rumahnya pun kini mulai mengajak semua orang yang berada di dalam kamar itu untuk berdoa. Tapi ketika Pak Abbas, Pak Yanto, serta Bu Marsi dan Bu Mariana mulai berdoa, samar-samar terdengar beberapa suara wanita yang meminta tolong dan mengeluh kedinginan. "Tolong jangan lupakan kami. Kami menderita di tempat ini," ujar suara seorang wanita yang ada di balik dinding kamar Ibu Mariana. "Jangan lupakan kami begitu saja," imbas sosok yang suaranya terdengar serak tersebut. Setelah suara itu terdengar, pintu kamar Ibu Mariana pun mulai bergetar seolah-olah ada orang yang berusaha membuka pintu itu dari arah luar. Keringat dingin sudah membasahi tubuh Pak Abbas kala itu, tapi hal itu pun tidak membuat Pak Abbas berdiam diri. Pak Abbas langsung berdiri di balik pintu kamarnya untuk menahan sosok makhluk yang terus berusaha masuk ke dalam kamarnya. Malam pun terasa semakin mencekam ketika suara petir mulai bersautan dan hujan pun turun semakin deras mengguyur desa. Walau perlahan, suara-suara menakutkan itu mulai hilang, tapi Pak Abbas pun tetap berdiri di balik pintu kamarnya untuk menahan sosok makhluk gaib yang masih saja mencoba untuk masuk ke dalam kamar. "Mariana, terima kasih sudah mendatangi makam Kumar. Kami ingin selalu diingat. Tolong jangan lupakan kami." Ibu suara yang terdengar sangat jelas jika itu adalah suara dari Bu Ida yang dulunya adalah sering ke rumah Ibu Mariana. Suara-suara menakutkan yang perlahan mulai menghilang pun membuat Pak Abbas yang masih berdiri di depan pintu kamar agak sedikit tenang. Karena kelelahan, Pak Abbas pun lalu terduduk lemas di balik pintu kamarnya hingga pagi datang. Pak Abbas, Pak Yanto, Bu Marsi dan Bu Mariana pun tetap terjaga dan terdiam pada posisinya masing-masing. Suara jeritan dan teriakan minta tolong pun kini berganti dengan suara ayam yang berkokok menandakan pagi telah datang. Pak Abbas yang sudah pasrah dengan kondisi rumahnya yang diperkirakannya hancur itu pelan-pelan mulai membuka pintu kamarnya dan mulai keluar dari dalam kamarnya tersebut. Karena sudah merasa sangat haus, Pak Abbas pun lalu berjalan menuju ke arah dapur dan berharap air minum yang biasanya ada di teko plastik besar di meja dapurnya masih ada. Tapi betapa terkejutnya Pak Abbas kala melihat kondisi dapurnya yang sangat bersih dan seolah tidak terjadi apa-apa di sana. Semua benda pun masih berada pada tempatnya tanpa bergeser sedikit pun. Mengingat apa yang terjadi semalam, Pak Abbas pun segera memanggil Bu Mariana dan kedua orang tuanya untuk menyusul ke dapur, dan sama seperti Pak Abbas, Pak Yanto, Bu Marsi serta Bu Mariana dibuat tercengang dengan kondisi dapur yang masih terlihat bersih dan rapi. Padahal awalnya mereka membayangkan jika kondisi dapur sangat berantakan dan mereka bersiap untuk membereskannya. Setelah melihat kondisi dapurnya, Pak Abbas yang dibantu oleh Bu Mariana pun segera membawa air putih di wadah teko besar berwarna biru ke ruang tamu rumah mereka. Dan sama seperti yang didapatnya di dapur, kondisi ruang tamu pun kala itu terlihat bersih dan rapi dengan pintu yang masih tertutup rapi. Bersyukurnya keluarga Pak Yanto dan Pak Abbas saat itu karena tidak terjadi kerusakan sama sekali dengan rumahnya. Setelah pukul 9 pagi, Pak Abbas pun mengajak Pak Yanto untuk segera menemui kepala desa karena Pak Abbas di sini terpikirkan suatu hal dari teror yang didapati keluarganya semalam. Sesampainya mereka di rumah kepala desa, ternyata sudah banyak warga desa dari beberapa blok yang ada di sana. Dan setelah menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami semalam, akhirnya Pak Abbas pun di sini mengusulkan untuk membuat nama jalan dari para korban kecelakaan maut tersebut. Dengan pertimbangan dari kata-kata yang terus saja diucapkan oleh sosok-sosok arwah penasaran yang meminta agar para warga untuk tidak melupakan mereka.
Akhirnya, usulan dari Pak Abbas pun tersebut diterima baik oleh kepala desa setempat, dan pada hari itu juga warga desa pun bahu-membahu untuk membuat papan nama jalan yang menggantikan nama blok di desa tersebut. Di Jalan Blok 1 diganti dengan nama korban kecelakaan yang bernama Bu Jarmi karena memang Bu Jarmi tinggal di blok tersebut. Begitu juga dengan di blok 2 yang diberikan nama Jalan Bu Ida karena Bu Ida tinggal di blok 2, dan di blok 3 diganti nama dengan nama Ibu Lucy. Total ada 23 blok yang ada di desa tersebut. Dan sampai hari ini, nama jalan di desa Mende menjadi nama-nama orang yang telah menjadi korban kecelakaan maut tersebut. Setelah mengabadikan nama-nama daripada korban kecelakaan tersebut menjadi nama jalan, perlahan tapi pasti teror yang terjadi di desa Mende pun berangsur menghilang, dan sebelum 40 hari kematian para pekerja wanita tersebut, teror yang sangat menakutkan itu pun berakhir dan tidak pernah lagi terjadi. Pada saat itu, Pak Abbas dan Bu Mariana pun tinggal di Jalan Sulis. Ya, salah satu korban meninggal akibat kecelakaan maut yang sebelumnya juga tinggal di blok tempat Pak Abbas tinggal. Dan sampai hari ini, keadaan di desa Mende sudah semakin maju dan aman dari teror-teror yang pernah terjadi sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat menarik. Dan kisah dari Kalimantan ini selalu menyajikan horor yang berbeda. Ada auranya juga berbeda. Dan kisah yang luar biasa ini dikirimkan oleh salah satu subscriber kami yang bernama Bang Ubay yang ada di Malang, Jawa Timur. Terima kasih Bang Ubay. Jadi mungkin teman-teman bingung ya. Kok yang ngirimin Bang Ubay nih dari Malang, Jawa Timur. Tapi kisahnya dari Kalimantan. Jadi di dalam kisah tadi itu adalah orang tua dari Bang Ubay yang mana Ubaynya sendiri tuh dulu ikut di Kalimantan Timur ya, ikut orang tuanya bertransmigrasi ke sana, yang mana orang tua dari Bang Ubay ini berprofesi sebagai seorang guru. Jadi kisah yang sangat luar biasa ini bertambah lagi luar biasa dengan ditulis oleh salah satu penulis favorit kita bersama, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wah, pokoknya keren banget, horornya dapet, dan teror di sebuah desa yang mana tahun 85 ya, tahun 85, dan di desa itu tapi alhamdulillah sudah ada listrik, walaupun listriknya hanya dinyalakan untuk lampu sebagai penerangan, dan itu hanya di malam hari dan menggunakan genset ya. Jadi dapat banget, saya kayak berada di situ gitu, dan ternyata sosok-sosok itu, penampakan itu meminta untuk selalu diingat, selalu dikenang, dan akhirnya diabadikanlah sebagai nama jalan di blok-blok yang ada di desa transmigrasi itu. Total ada 23 blok, tapi untuk Bang Ubay sendiri hanya mengingat 4 nama jalan tadi ya, yang dinamakan dengan nama korban-korban dari korban kecelakaan maut mobil pick up yang masuk ke jurang tadi. Sungguh luar biasa, dan semoga saja arwah-arwahnya bisa diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Dan sekali lagi di sini banyak sekali pesan yang atau hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan itu. Yang pertama adalah ya mungkin seperti Pak Abbas ya. Yang Pak Abbas ini berarti orang tua dari Bang Ubay kan. Yang di awal dia tidak mempercayai hal-hal seperti itu karena Pak Abbas sendiri berprofesi sebagai seorang mantri, atau kalau zaman dulu mantri ya. Kalau saat ini ya mungkin dokter, tapi dokter yang masih kayak pembantu dokter gitu ya. Itu dia tidak mempercayai hal-hal klinik, dan apa kata dari istrinya itu tidak pernah ditanggapi dengan serius, sampai akhirnya beliau melihat sendiri dan alhamdulillah bisa ditemukan caranya ya. Dan yang menarik adalah salah satunya dari salah satu korban yang Bu Ida, yang dalam semasa hidupnya ini suka, mungkin apa ya, kalau zaman sekarang mama yang suka julid kali ya, yang mana akhirnya almarhumah ini tidak disukai oleh warga sekitar, dan hanya Ibu Mariana aja lah yang menerimanya ya, sehingga teman satu-satunya dia. Dan ya luar biasa intinya kisahnya, overall keren banget.
alurnya dapat, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor juga bisa ikut terhibur ya dengan kisah ini. Lebih khususnya kepada para subscriber daripada channel Ilo Bercerita. Buat yang punya pendapat lain, yang punya ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan boleh menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang selalu setia mendengarkan channel-channel kami, selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat dalam berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga boleh ya link videonya ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain juga ya bisa ikut terhibur. Buat yang mungkin baru bergabung, bisa dong diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya di setiap harinya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor ya, bertemakan horor misteri, jika ingin seperti Bang Ubay ya, yang kisah pribadinya dituangkan, dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman. Kayak Bang Ubay ini lewat rekaman suara. Intinya kita menerima apapun, yang penting jelas suaranya bisa didengar, dan dalam bentuk tulisan juga boleh. Kalau saya pribadi sih lebih suka tulisan ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami mohon harap bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar lebih nyaman lagi didengar teman-teman yang lain. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horor, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.